Di video ini saya akan menunjukkan praktik pemeriksaan 12 saraf kranial dan pemeriksaan GCS atau glaucoma scale. Selamat pagi Ibu, permisi. Iya, selamat pagi. Ibu bisa tolong disebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Putri 4 Juli 2005. Baik, Ibu sudah sesuai ya Bu. Ibu saya Nas Amanda, kedatangan saya ke sini ingin memeriksa fungsi saraf Ibu agar untuk mengetahui apakah ada kelainan pada fungsi sarafnya. Untuk waktunya di sini saja, kira-kira 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, saya siap-siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Iya. Baik Ibu, Ibu bisa duduk atau perlu saya bantu Bu? Bantu aja terus. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pertama kita mulai dari hidung dulu ya Bu. Nanti saya instruksikan Ibu untuk mencium bau ini, lalu Ibu tutup matanya dan tutup satu lubang hidungnya menggunakan jari. Iya. Kita mulai ya Bu, seperti ini. Apakah tercium Bu? Tercium. Baik, yang satunya Bu. Sudah tercium juga Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita beralih ke bagian mata ya Bu. Ibu bisa lihat tulisannya ada di situ. Lalu Ibu bisa sebutkan huruf-huruf yang ada di situ ya Bu. Di bagian paling atas terlebih dahulu Bu. Itu C. Bawahnya? Itu D. Bawahnya lagi Bu. Itu E. Kalau bawahnya masih terlihat lagi tidak? Udah enggak. Oke, baik. Selanjutnya saya mau memeriksa lapang pandang Ibu. Ibu bisa tutup sebelah mata seperti ini. Ibu ikutin gerakan jari saya ya Bu. Yang sebelahnya. Selanjutnya ya Bu. Baik, sudah selesai. Ibu, selanjutnya saya ingin memeriksa bagian mata Ibu di pupilnya ya Bu. Iya. Saat memeriksa kita harus lihat apakah pupil simetris lalu reaksi terhadap cahaya. Normalnya pupil jika reaksi pupil terhadap cahaya adalah mengecil. Selanjutnya saya ingin memeriksa di bagian wajah Ibu ya Bu. Otot pada wajah Ibu. Ibu bisa rapatkan gigi seperti menggigit. Lalu diperiksa apakah kekuatan otot pada wajahnya ini sama. Lalu setelah itu kita menggunakan kapas atau bagian bawah pada flat hammer. Kita bisa berikan di bagian kening. Apakah berasa Bu kanan dan kiri? Berasa. Lalu di bagian pipinya. Apakah sama Bu rasanya? Berasa. Lalu di bagian dagu. Apakah berasa Bu? Iya. Baik, setelah selesai untuk memeriksa refleks kedip, kita menggunakan kapas lalu disentuh pada kornea mata. Normalnya kalau refleksnya bagus, matanya akan berkedip. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya minta tolong Ibu untuk mengerutkan bagian dahi ya Bu. Lalu bagian alis. Kalau tersenyum. Nah, lalu untuk menggembungkan pipi Bu. Nah, kanan dan kiri simetris ya Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya menggunakan alat ini ya Bu, nanti Ibu rasakan getarannya ketika saya berikan di dahi Ibu. Iya, Berasa. Lalu selanjutnya di bagian telinga ya Bu. Apa Ibu masih mendengar getarannya? Masih. Baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan tong spatel untuk memeriksa apakah ada refleks mentah pada pasien. Ibu bisa julurkan lidahnya, lalu saya masukkan alat ini ya Bu. Iya.
Bu, selanjutnya saya akan meletakkan tangan saya di bahu ibu, lalu ibu bisa melakukan perlawanan seperti menaikkan bahu ibu ya, Bu. Baik. Ibu selanjutnya di bagian wajah ibu ya, Bu. Baik, sebelahnya. Sudah. Lalu selanjutnya memeriksa tremor pada lidah ibu. Ibu bisa julurkan lidahnya. Lalu kita periksa apakah ada tremor pada lidah. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan GCS atau glaucoma scale yang normalnya jika pasien memiliki skor yang normal itu berjumlah 15 yang terdiri dari eye, motorik, dan verbal. Kalau untuk eye itu skornya 4, verbal itu 5, dan motorik itu 6. Lalu untuk pasien Jika pasien yang baru akan membuka mata jika diberi membuka mata perintah secara untuk membuka spontan, mata akan mendapat itu skor termasuk 3. dalam skor Untuk 4. pasien yang akan membuka mata setelah diberi rangsangan nyeri akan mendapat skor 2, dan jika tidak ada respon terhadap rangsangan verbal maupun nyeri akan mendapat skor 1. Lalu selanjutnya kita periksa di bagian verbal. Kalau pasien dapat menjawab dua pertanyaan seperti namanya, ibu Selanjutnya, namanya jika siapa? pasien menjawab tidak Ibu ada benar, di respon mana? pasien Di dicatat rumah sebagai sakit. bingung, Berarti maka akan mendapat skor. untuk pasien adalah Lalu, 5. jika pasien merespon dengan kata-kata tunggal, akan tetapi jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, akan mendapat skor 3. Jika respon pasien hanya mengerang saja akan mendapat skor 2, dan jika tidak ada respon, maka akan mendapat skor 1. Selanjutnya adalah motorik. Jika pasien dapat mengikuti instruksi perawat dengan benar, seperti ibu. Selanjutnya, apakah jika ibu bisa pasien angkat dapat tangannya? melokalisasi nyeri, maka akan mendapat Ibu skor 5. coba turunkan. Jika respon pasien Maka fleksi skor menarik untuk akan pasien mendapat skor adalah 4. Lalu jika respon pasien fleksi abnormal akan mendapat skor 3. Jika respon pasien ekstensi abnormal akan mendapat skor 2. Dan yang terakhir, jika tidak ada respon setelah diberikan rangsang nyeri sentral akan mendapat skor 1. Lalu dari ketiga skor itu biasanya bisa kita gabungkan dan ditambah untuk nilai total yang normal menjadi 15. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.